Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita saat ini siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan ibadah tadabbur, yaitu mentadaburi surat yang secara berurutan diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan qadarullah, siang ini kita sudah sampai di surat yang ke-33 ya Pak Ustadz? Betul. Sudah 33. Iya. Dan alhamdulillah, walaupun jadwal siang ini beda ya dengan minggu-minggu sebelumnya. Secara rutin memang kajian tadabbur untuk Majelis Taklim Robani kita adakan di hari Rabu siang setelah sholat zuhur. Namun berhubung ada beberapa pengurus Majelis Taklim Robani yang akan melakukan safar di hari Rabu besok, maka kami memutuskan untuk memajukan satu hari lebih awal supaya kajian tadabbur tetap bisa dilakukan di minggu ini. Mudah-mudahan semuanya berkenan dan alhamdulillah, walaupun dimajukan satu hari, alhamdulillah Ustadz Umar Maka juga bisa ya, kebetulan waktunya ada dan pas dengan waktu yang kita sediakan. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Umar Maka untuk mempercepat atau mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian tadabbur siang ini. Silakan Pak Ustadz dimulai kajian tadaburnya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Taklim Rabbani yang semoga senantiasa disabarkan, diteguhkan, disabarkan Allah bersama Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk senantiasa kembali mendekatkan diri dengan Al-Quran, mukjizat terbesar bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan rahmat terbesar Allah bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita sesuai urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ari selaku pengurus Majelis Taklim Rabbani, alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai di surah yang ke-33 sesuai dengan urutan turun. Dari surah pertama yaitu surah Al-Alaq, surah kedua surah Al-Muzammil, lalu kemudian Al-Mudaththir, lalu kemudian surah ketiga Al-Muzammil, lalu kemudian surah keempat Al-Qalam, Al-Fatihah, dan alhamdulillah kita sudah sampai di surah Al-Mursalat yang kalau kita lihat urutan turunnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka surah ini sebagaimana disebutkan ulama-ulama kita adalah surah yang ke-33. Mari luruskannya dan kita mulai tadabbur Quran kita pada siang hari ini, Selasa 20 Februari 2024, yang biasanya kita adakan setiap Rabu siang, qadarullah wa ma syaa fa'al, karena ada beberapa hal kemudian dimajukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Quran, Allahumma anfa'na bil Quran, Allahumma 'allimna al-Quran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ikhwatal iman, jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam taufik, rahmat, penjagaan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Allahu Akbar walillahil hamd, sebuah kebahagiaan karunia terbesar Allah atau di antara nikmat karunia terbesar Allah. Allah kembali beri kita kesempatan, kemampuan untuk bermajlis, duduk di majelis kita ini sama-sama bertadabbur Al-Quran, merasakan keagungan, kebesaran, kemuliaan Al-Quran seperti yang Allah perintahkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya dalam Quran surah An-Nisa ayat 82, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
orang-orang beriman agar senantiasa merenungi, memperhatikan, mentadabburi, mengulang-ulang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Am ala walau kana min 'indi ghairillah, seandainya Al-Qur'an seperti yang dibutuhkan orang-orang kafir Quraisy bahwa ia buatan Nabi Muhammad bukan datang dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, mereka akan mendapati ada banyak perselisihan, pertentangan di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi Masya Allah, Al-Quranul Karim semakin kita cari kekurangannya, Al-Quran semakin kita cari aibnya, maka semakin kita akan merasakan, menemukan kebesaran, keagungan, mukjizat Al-Quran. Yang kedua, dalam Quran surah Muhammad ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarun al-Quran?" Tidakkah mereka tergerak untuk mentadabburi, merenungi, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kami. Ala qulubin aqfaluha, atau jangan-jangan hati-hati mereka sedang terkunci, terhijab, tertutup dari cahaya kebesaran keagungan Al-Quran. Kemudian dalam Quran surah Sad ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran adalah panduan hidup, kitab yang diturunkan kepada Muhammad, mubarak, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayati, dan di antara cara merasakan keberkahan Al-Quran, meraih menggapai keberkahan Al-Quran adalah liyadabbaru ayatihi, senantiasa tadabburi ayat-ayatnya. Mudah-mudahan insyaAllah Allah berikan kemudahan, Allah berikan taufik bagi setiap di antara kita untuk mengambil mutiara tadabbur, hikmah, pelajaran, tadzkirah, peringatan, serta hidayat, petunjuk bagi kita dari surah yang mulia ini, yaitu surah Al-Mursalat, surah yang ke-33 sesuai dengan urutan turun kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, sebelum kita mulai tadabbur Quran kita pada siang hari ini, sama-sama insya Allah kita akan membaca surah Al-Mulk. Sama-sama kita baca surah Al-Mursalat. Silakan dibuka Quran surah Al-Mursalat. Kalau urutannya di mushaf, maka surah Al-Mursalat ini adalah surah yang ke-77 sebelum surah An-Naba, juz Amma, juz 30. Dan surah Al-Mursalat ini adalah surah terakhir dalam juz Tabaraka atau juz 29. Kita baca dulu, jemaah rahmat Allah, silakan dibuka. Yang ingin membaca silakan ikut membaca tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Hari ini jika Allah berikan kemudahan, insya Allah kita akan mentadabburi bagian pertama dari surah Al-Mursalat, ayat 1 sampai dengan ayat 19. Sama-sama kita baca, mudah-mudahan Allah lembut kita, Allah lapangkan dada kita, Allah bersihkan hati-hati kita semuanya, dan Allah jadikan bacaan Quran kita ini menjadi penyembuh, menjadi sebab Allah jadikan Quran sebagai pemberi syafaat, penolong bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi mengatakan dalam hadis, "Inna suratan fil Quran", sesungguhnya ada satu surah di dalam Quran, 30 ayat. Surah ini terdiri dari 30 ayat. Tuhaju an sahibiha. Surah ini yang terdiri dari 30 ayat akan terus membela orang yang sering membacanya di dunia, hatta yudkhilahullahu jannah, sampai Allah memasukkan ia ke dalam surga. Surah apa tersebut? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika satu surah saja akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat, lalu bagaimana dengan yang membaca, mentadabburi, menghayati semua surah-surah di dalam Al-Quran? Allahu Akbar. Sama-sama kita baca tanpa harus mengaktifkan mikrofon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم
النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Silakan Mbak Ari, ada yang mau sukarela membaca terjemahan dari 19 ayat surah Al-Mursalat ini? Tafadhal, silakan. Silakan jamaah Majelis Taklim Robani, Ibu Ani, Ibu Ipeng, Ibu Rinjani, silahkan mungkin ada yang ingin baca Bu Ari. Silakan, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya dan malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya dan malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Sadaqallahul-azim. Masya Allah, pada sebuah jamaah rahmat Allah yang sudah sama-sama mendengarkan atau sama-sama membaca ayat 1 sampai dari ayat 19 surah Al-Mursalat, dan baru saja Masya Allah kita mendengarkan terjemahan dari 19 ayat yang akan kita tadabburi. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Surah Al-Mursalat merupakan salah satu surah Makkiyah, yaitu surah yang pertama-tama kali turun kepada Nabi SAW. Urutan turunnya seperti yang sudah kita sampaikan. Surah Al-Mursalat ini adalah surah yang ke-33 yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi SAW sebelum hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Termasuk juga dalam kategori surah Al-Mufassal. Apa itu surah Al-Mufassal? Yaitu surah-surah yang menjadi keistimewaan dalam kitab Al-Quran yang tidak ditemukan pada kitab-kitab sebelumnya. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah sempat menyampaikan bahwa Al-Quran 30 juz, 114 surah itu surah-surahnya terbagi menjadi 4. At-Tiwan,
yaitu surah-surah yang panjang atau 7 surah yang panjang dalam Quran yang kandungannya sama dengan Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua ada Al-Mi'un, yaitu ayat surah-surah yang lebih pendek dari At-Tiwan. Al-Mi'un lebih pendek dari At-Tiwan, yang kandungannya sama dengan Zabur yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ada Al-Mathani yang ayatnya di bawah 100, yang kandungannya sama seperti Injil yang Allah turunkan kepada Isa alaihissalam. Yang keempat ada Al-Mufassal, yaitu surah yang ayatnya pendek-pendek dan juga pendek-pendek. Bahkan di antara surah-surah tersebut ada yang ayatnya cuma 3 ayat, ada yang ayatnya cuma 4 ayat. Akan tetapi kandungan dari surah yang pendek, ayatnya juga pendek ini begitu dalam, begitu luas, sehingga disebut Al-Mufassal. Jamaah rahmatullah, yang merupakan keistimewaan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Bayangkan, di antara surah Al-Mufassal ada surah yang ayatnya cuma 3, Al-Asr. Namun kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seandainya Allah tidak menurunkan kepada umat Nabi Muhammad kecuali surah Al-Asr, kecuali surah yang ayatnya cuma 3 ini, maka itu sudah cukup menjadi pedoman, panduan hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Di antara surah Al-Mufassal ada yang cuma terdiri dari 4 ayat, tapi kata Nabi SAW, ayajizu ahdukum, apakah tidak mampu salah seorang di antara kalian membaca sepertiga Al-Quran di malam hari? Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, terdiri dari 4 ayat, akan tetapi kandungan dari surah ini sama seperti sepertiga atau 10 juz Al-Quran. Memahami, mengamalkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu berarti mengamalkan sepertiga atau 10 juz Al-Quran. Nah, surah Al-Mursalat ini, wal mursalat urfa, juga termasuk dalam kategori surah Al-Mufassal. Mungkin sebagian jamaah yang sudah ikut sebelumnya masih ingat bahwa di antara surah-surah dalam Al-Quran ada surah yang membuat Nabi itu beruban. Allahu Akbar. Sebagaimana dalam hadis ketika sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu an bertemu dengan Nabi. Lalu Sayyidina Abu Bakar yang memang senantiasa membersamai, menemani Nabi. Nabi keluar disamai oleh Abu Bakar dan Umar, Nabi masuk disamai oleh Abu Bakar dan Umar. Di antara orang yang paling sering bersama Nabi adalah Abu Bakar. Bahkan ketika peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah, orang yang beruntung, Allahu Akbar, manusia yang beruntung, dipilih oleh Allah membersamai Nabi SAW adalah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ketika melihat Nabi sudah mulai berubah, maka beliau berkata kepada kekasihnya Muhammad, laqad syibta ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau juga sepertinya sudah mulai berubah. Nabi ketika diingatkan oleh sahabatnya bahwa dia mulai berubah, ada yang unik, karena saat itu Nabi kemudian mengatakan, syayyabatni Hudun wa akhwatuha, wahai Abu Bakar, aku sungguh telah dibuat beruban oleh beberapa surah di dalam Al-Quran. Dan tepatnya ada 5 surah di dalam Al-Quran dalam hadis tersebut yang kata Nabi surah itu telah membuat Rasulullah berubah. Salah satunya adalah surah Al-Mursalat, wal mursalati urfa, surah Hud, lalu kemudian surah Al-Waqi'ah, lalu kemudian yang ketiga adalah surah Al-Mursalat, yang keempat adalah Amma Yatasa'adun, yang kelima adalah Wa idza syamsu kuwirat, surah At-Takwir. Yang jika kita perhatikan kalimat surah ini, Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, Amma Yatasa'alun, At-Takwir, maka kalimat surah ini, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in, jamaah rahmat Allah, adalah surah yang membahas tentang dahsyatnya fase guncangan peristiwa hari kiamat. Tapi bahwa yang membuat Nabi itu berubah adalah memikirkan kondisi umat manusia, khususnya umatnya kalau ada hari kiamat. Mudah-mudahan jangan Allah, akhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in, kita juga termasuk yang dimudahkan Allah senantiasa mentadabburi surah-surah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah semakin menambahkan, menguatkan iman kita kepada hari kiamat, semakin membuat kita kemudian setelah itu jamaah termasuk mempersiapkan bekal kita menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mursalat secara garis umum, surah Al-Mursalat yang terdiri dari 50 ayat, dari ayat pertama sampai dengan ayat 50,
maqasid surah atau mawdu'atus surah, inti pembahasan surah Al-Mursalat ini kalau kita perhatikan baik-baik, maka surah Al-Mursalat ini jamaah rahmatullah Allah di antara surah yang menegaskan akan pastinya hari kiamat. Surah yang menegaskan akan azab Allah yang pasti menimpa orang-orang yang durhaka pada hari kiamat. Itu kenapa kalau kita perhatikan, nanti kalau kita mulai tadabbur, Masya Allah, pantas Nabi SAW mengatakan bahwa beliau, Rasulullah SAW, telah dibuat beruban oleh surah Al-Mursalat ini. Kita mulai mentadabburi surah Al-Mursalat, memetik ibrah, pelajaran, tazkirah, peringatan serta hidayah, petunjuk. Semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Wal mursalati urfa, fal 'asifati asfa, wal nashirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati dhikra, udhran aw nudhra. Surah Al-Mursalat, Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani dimanapun berada, salah satu dari 15 surah diawali dengan qasam, diawali dengan sumpah. Seperti biasa, kalau mendapati surah yang diawali dengan qasam, diawali dengan sumpah, saya pasti akan menanyakan kepada jemaah untuk menghitung ada berapa jumlah qasam, ada berapa jumlah sumpah di dalam surah Al-Mursalat ini. Dan bagi jemaah yang sudah ikut tadabbur di awal, insya Allah sudah amat faham betul insya Allah makna arti dari qasam, sumpah yang terdapat dalam surah, yang terdapat dalam ayat di dalam Al-Quran. Kita berikan kesempatan 1 menit, silakan. Ada berapa qasam, ada berapa sumpah? Masya Allah, sudah ada satu jawaban. Ada yang menulis dari Mbak Yuniarti, ada 5 qasam, 5 sumpah. Kita masih buka kesempatan, silakan. Ada berapa sumpah, ada berapa qasam? Ya, ada jawaban? Ada berapa qasam? Ini tadi baru ada satu jawaban. Kita tunggu 1-2 jamaah lagi yang menjawab. Oh, sudah 2 ya, Masya Allah. Dari Mbak Emi ada 3 sumpah, Masya Allah. Mbak Ani ada 9. Allah. Ada 3 pendapat ini, 5, 3, 9. Ya. Terakhir, jika tidak ada, kita cukupkan dengan 3 jawaban yang menjadi gambaran, insya Allah, jawaban dari seluruh jamaah yang siang hari ini mengikuti tadabbur surah Quran yang ke-33 diturunkan Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hitung sampai setengah 20 detik. Jika tidak ada, insya Allah kita lanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi ini insya Allah gambaran jawaban dari jamaah. Ada yang menjawab di surah Al-Mursalat ini ada 5 qasam, ada 5 sumpah. Ya, nanti kita cek sama-sama. Yang kedua, ada jamaah yang menjawab bahwa 3 qasam, 3 sumpah di surah ini. Ada Mbak Ani tadi yang menjawab ada 9 sumpah, 9 qasam. Lebih banyak ini, Masya Allah. Mbak Ani lebih banyak. Terus barusan ada Mbak Ipeng, Ibu Ipeng yang menjawab ada 6 qasam, ada 6 sumpah di surah ini. Sebelum siapa yang termalah, kita coba sebutkan bersama-sama qasam, sumpah yang terdapat di awal surah Al-Mursalat. Tadi saya katakan bahwa surah di dalam Quran, dari 114 surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan qasam, diawali dengan sumpah itu ada 15 surah. Di antaranya Wadduha, Al-Adiyat, Wal-Lail, Wasyams, sampai kemudian surah yang paling terakhir ada sumpahnya di dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Asr, Wal-Asr demi masa. Sedikit menjelaskan bagi yang sudah sering mendengarkan ini, mudah-mudahan tidak bosan, ini menjadi pemuat maklumat pengetahuan kita. Satu, bahwa kalau ada qasam, ada sumpah di dalam Al-Quran, itu berarti ada sesuatu, ada perkara penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Jamaah yang terhormat Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani dimanapun berada,
Quran itu kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Quran itu penyusunan pilihan katanya, pemilihan kalimatnya, penyusunan ayatnya, penyusunan surahnya sudah terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia di dalam Quran. Semua yang ada di dalam Quran ini petunjuk, rahmat, keberkahan, kebaikan bagi umat manusia. Tidak ada yang sia-sia. Beda dengan, kenapa tidak ada yang sia-sia? Karena ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Quran ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Diturunkan dari sisi Dia yang telah menciptakan bumi dan langit yang ditinggikan. Sehingga tidak ada aib yang bisa kita temukan dalam Quran, tidak ada sesuatu yang tidak penting di dalam Al-Quran. Tetapi kalau Allah sudah sampai bersumpah di dalam Al-Quran, jangan Allah, itu menunjukkan ada perkara, ada sesuatu yang penting yang Allah ingin sampaikan kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang beriman, kepada mereka yang membaca Al-Quran. Yang kedua, jangan Allah. Jika Allah bersumpah dengan sesuatu, jika Allah bersumpah dengan makhluknya, dan Allah berhak untuk bersumpah dengan makhluknya yang diinginkannya. Akan tetapi, kata ulama, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan syaraf, menunjukkan kemuliaan, keagungan makhluk tersebut. Di surah ini, dengan apa Allah bersumpah? Kalau kita perhatikan, Allah bersumpah dengan malaikat-malaikatnya. Maka ini menunjukkan akan keutamaan malaikat. Allah bersumpah dengan waktu subuh, wal fajar, waktu fajar, menunjukkan keutamaan waktu subuh. Dan sudah sering kita dengar dari ulama-ulama kita akan fadilah keutamaan waktu subuh. Ketika Allah bersumpah dengan waktu duha, wal duha, wal laili, menunjukkan keutamaan waktu duha. Ketika Allah bersumpah dengan matahari wasyams, menunjukkan keutamaan makhluk Allah yang bernama matahari, yang memiliki begitu banyak manfaat bagi manusia, bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah kedua, bahwa kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan keutamaan makhluk tersebut, maka hendaklah kita memperhatikan makhluk-makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Kaidah ketiga jamaah rahmatullah, sebagaimana Allah berhak bersumpah dengan makhluk yang dikehendakinya, bagi kita manusia haram hukumnya bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi, lillahi. Kita tidak bisa bersumpah seperti Allah bersumpah dengan makhluknya. Tidak boleh, haram hukumnya. Ada muslim, ada orang tiba-tiba kemudian bersumpah wal mursalati urfa, qad asifati asfa. Wal asr, demi masa saya tidak pernah melakukannya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah selain nama Allah, maka ia telah terjatuh dalam kesyirikan. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan faedah singkat ini bermanfaat jemaah rahmatullah. Lalu kita hitung ada berapa sumpah di dalam surah mengawali surah Al-Mursalat ini. 1. Wal mursalati urfa, demi malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. 1. Ini adalah qasam pertama. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-mursalat di sini adalah angin yang diutus untuk membawa kebaikan. Sehingga sebagian dalam tafsir mengatakan boleh kemudian diartikan sebagai angin, sebagaimana sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa wal mursalati urfa, di ayat ini Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang membawa, yang dikirim. Wal mursalat, karena malaikat itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wal mursalati urfa, ma'ruf, urfa, membawa kebaikan. Sebagian ulama ketika menafsirkan kebaikan di sini adalah membawa wahyu kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu qasam. Yang kedua, fal asifati asfa, demi malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Allahu Akbar. Sebagaimana sebagian ulama menafsirkan fal asifati asfa, demi angin yang bertiup kencang. Sehingga sebagian ulama mengatakan boleh mengartikan malaikat sebagaimana boleh mengartikan angin. Sudah 2 sumpah. Allah bersumpah dengan malaikat yang terbang dengan kencang.
wan nasyirati nashra, demi malaikat yang menyebarkan rahmat dengan seluas-luasnya. Allahu Akbar, dari kata nasyara yansyur. Di antara kebaikan yang ditebarkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in, adalah ketika malaikat-malaikat Allah itu mendatangi para nabi dan rasul yang diutus Allah dan menyampaikan kepada mereka wahyu, termasuk jamaah rahmatullah hujan yang Allah turunkan, angin yang Allah hembuskan, fal fariqati farqa, demi malaikat yang membedakan antara baik dan buruk dengan sejelas-jelasnya, antara hak dan batil sejelas-jelasnya. Sudah 4 sumpah. 3, ini mudah-mudahan sudah dicatat ulang. Bukan 3, ini sudah 4. Fal fariqati farqa, demi malaikat yang membedakan antara hak dan batil. Falmulqiyati dzikra, demi malaikat yang menyampaikan wahyu, sebagaimana Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu kepada Musa alaihi salam, menyampaikan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam, dan kemudian menyampaikan wahyu untuk pertama kalinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jabal Nur di kota Makkah, di Gua Hira. Falmulqiyati dzikra, demi malaikat yang menyampaikan wahyu. Sampai di sini jemaah rahmatullah, berarti ada 5 sumpah, 5 qasam mengawali surah Al-Mursalat. Bagaimana dengan ayat ke-6? Ayat ke-6 ini bukan qasam, nuzran au nudra. Ayat ke-6 ini penjelasan terhadap ayat ke-5, falmulqiyati dzikra, bahwa Allah bersumpah dengan malaikat-malaikatnya yang menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Uzran au nudra, agar wahyu ini yang disampaikan malaikat kepada nabi, kepada rasul yang diutus oleh Allah, lalu kemudian wahyu ini disampaikan kepada umat manusia. Maka ketika wahyu ini, ketika ayat-ayat Allah sudah dibacakan oleh para nabi dan rasul, yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ketika para rasul ini sudah membacakan ayat, telah sampai ayat ini kepada umat manusia, maka manusia tidak lagi punya alasan kenapa mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujjah telah ditegakkan, wahyu telah disampaikan oleh para nabi dan rasul, dan tidak ada malaikat yang tidak menyampaikan wahyu yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan para nabi manusia yang paling amanah. Allahu Akbar. Salah satu doa yang diajarkan ulama kalau kita mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Salah satu doa yang diajarkan adalah membaca di kuburan Nabi atau di depan kuburan Nabi, mengatakan, Allahumma ya Allah, inna nashhad, sesungguhnya kami telah bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad ad-dar risalah, ballagha risalah, telah menyampaikan risalah, wa addal amanah, telah menyampaikan amanah, wa nasahal ummah, telah memberi nasihat kepada umatnya, wa jahada fillahi haqqa jihadihi, sebagaimana kami bersaksi bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam telah berjihad, berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Nah, kalau wahyu ini sudah disampaikan, sudah dibacakan oleh Nabi kepada umat manusia, termasuk hari ini Quran ini telah sampai kepada kita, maka tidak ada alasan bagi umat manusia untuk tidak mengikuti kebenaran yang diturunkan Allah. Siapapun nanti pada hari kiamat, zaman rahmatullah, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditanya, apakah telah sampai kepadamu pemberi peringatan kepada kami? Apakah telah sampai kepadamu ayat-ayat kami? Maka manusia tidak akan pernah punya alasan bahwa tidak sampai kepada kami Quran. Masya Allah dibacakan. Ulama-ulama kita yang menjadi pewaris ahli Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Quran, wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi, nuzra, apa ini? Sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang takut, dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, jamaah rahmat Allah, berarti kita sudah mengetahui bahwa ada 5 qasam, ada 5 sumpah yang mengawali surah Al-Mursalat. Allah bersumpah dengan apa? Allah bersumpah dengan malaikat-malaikatnya.
menunjukkan akan keutamaan makhluk Allah yang bernama malaikat. Allahu Akbar. Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau jumlah nabi itu kan 124 ribu nabi yang diutus oleh Allah. Rasul itu 300 lebih sebagaimana hadis Nabi. Akan tetapi jumlah malaikat Allah tidak ada yang tahu. Nabi mengatakan bahwa setiap 3 jengkal di langit Allah ada malaikat-malaikat Allah yang sedang beribadah kepada Allah. La ya'sunallah. Malaikat itu berbeda dengan kita. Kita ini manusia, mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kadang kita melakukan kebaikan, kadang kita lalai, bahkan kadang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dari awal mereka diciptakan oleh Allah, dari awal penciptaan mereka, la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah durhaka, tidak pernah ingkar, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah lalai dari perintah Allah. La ya'sun, tidak berhenti bertasbih beribadah kepada Allah. Itu pun ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat, ketika mizan, timbangan itu sudah ditegakkan nanti pada hari kiamat di sisi Allah, makhluk yang pertama menunjukkan ketakutan mereka adalah malaikat. Ketika malaikat berkata, ya Rabb, wahai Tuhan kami, buat siapakah timbangan yang begitu besar ini? Kata Allah, bagi siapapun yang aku kehendaki dari makhlukku. Saat itulah kemudian malaikat berkata, Subhanakallah, Rabbana, maha suci engkau wahai Tuhan kami. Ma'abadnaka haqqa ibadatik, maafkan kami malaikat-malaikat yang belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Ini malaikat masih merasa belum menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang kadang lalai lupa dari ibadah kita kepada Allah? Sekali lagi mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, jamaah rahmat Allah. Berarti makna kesan di sini Allah bersumpah 5 kali di surah ini, dan Allah bersumpah dengan malaikat menunjukkan akan keutamaan makhluk Allah yang bernama malaikat. Makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya, yang Allah berikan akal, dan mereka tidak punya hawa nafsu. Jadi malaikat itu tidak punya nafsu. Tidak ada nafsunya kepada lawan jenis. Malaikat itu juga tidak punya nafsu makan dan minum. Masih ingat pada kisah 3 malaikat yang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian Nabi Ibrahim memotongkan sapi untuk mereka. Dihidangkan untuk 3 malaikat tersebut, akan tetapi 3 malaikat tersebut tidak memakan hidangan yang sudah disiapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Poin berikutnya, jaminan rahmat Allah, kita sudah tahu ada berapa sumpah di sini, dan kita sudah tahu Allah bersumpah dengan apa, menunjukkan keutamaan makhluk tersebut. Poin berikutnya adalah apa poin penting yang Allah ingin tegaskan kepada kita yang membaca surah ini, yang mentadabburi surah ini. Sampai Allah bersumpah 5 kali. 5 kali Allah bersumpah. Wal mursalati urfa, fal sifati asfa, wal nashirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati dhikra. Ada apa gerangan? Hal apa yang Allah ingin tegaskan? Sampai Allah bersumpah 5 kali sumpah, 5 kali qasam, 5 kali sumpah demi menegaskan hal ini. Yang mana jawaban sumpahnya? Jawab sumpahnya adalah ayat ke-7. Jadi kalau ada sumpah, dicatat baik-baik. Kalau ada sumpah di surah atau di ayat, berarti ada jawabul qasam. Kalau ada sumpah, berarti ada jawab sumpah. Nah, jawab sumpah inilah yang merupakan berita penting, perkara, hal yang ingin ditegaskan Allah kepada hamba-hambanya, kepada yang membaca ayat-ayatnya. Apa berita pentingnya? Yang mana jawabul qasamnya? Jawabul qasamnya adalah ayat ke-7. Mari kita lihat. Innama tu'aduna lawaqi. Allahu Akbar. Innama tu'adun. Sesungguhnya apa yang kalian dijanjikan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian. Lawaqi. Itu pasti terjadi. Mungkin sebagian masih bertanya-tanya, apa yang dimaksud Ustaz di sini? Innama tu'aduna lawaqi. Kita sedikit mengulang bahwa surah Al-Mursalat ini kan surah Makkiyah, masih termasuk surah yang pertama-tama kali turun. Surah yang ke-33 sesuai urutan turunnya. Surah ini turun kepada Rasulullah SAW
dan dibacakan dan agar dibacakan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Arab saat itu, yang saat itu zaman rahmatullah, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir mendustakan hari kiamat. Salah satu virus, salah satu penyakit sifat tabiat yang buruk saat itu di tengah-tengah Quraisy adalah meragukan hari kiamat. La yu'minuna bil akhirah. Mereka tidak beriman dengan hari akhir. Bahkan istihza, memperolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi membacakan ayat-ayat tentang kiamat. Bahkan mereka terang-terangan mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengejek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aida mitna wa kunna turaba, sambil berkata, wahai Muhammad, apakah kami ini kalau sudah mati dan menjadi tanah, aida mitna wa kunna turaba, Inna lafi khalqin jadid. Apakah mungkin? Apakah mungkin? Apa masuk akal kata mereka? Kami ini dibangkitkan kembali, kami diciptakan kembali, kami dihidupkan kembali. Ini salah satu permasalahan mereka saat itu. Mereka tidak beriman kepada hari kiamat, mereka mendustakan informasi berita yang disampaikan Nabi SAW tentang yaumul qiyamah, yaumul akhir, hari pembalasan Allah tentang hari akhirat. Maka surah Al-Mursalat, jemaah rahmatullah Allah, salah satu poin penting yang ditegaskan di surah ini, bahkan kalau kita lihat dari awal surah sampai akhir surah, maka surah ini bercerita tentang hari kiamat yang memang saat itu menjadi problematika orang-orang Quraisy yang ragu-ragu dengan hari kiamat, yang tidak percaya dengan hari kiamat. Bahkan sekali lagi saya katakan, mereka istihza, mengejek, memperolok-olok Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan hari kiamat kepada mereka. Maka Allah bersumpah di surah ini 5 kali sumpah demi menegaskan kepada orang-orang Quraisy, demi menegaskan kepada orang-orang yang meragukan hari kiamat, innama tu'aduna lawaqi, sesungguhnya apa yang Allah janjikan kepada kalian, ancaman Allah kepada kalian, lawaqi, pasti akan terjadi. Innama tu'aduna lawaqi, sesungguhnya hari kiamat yang kalian dustakan itu pasti akan terjadi. Al-haqqatu mal-haqqah, hari kiamat yang pasti terjadi. Mal-haqqah, tahukah kalian apa itu hari kiamat yang pasti terjadi? Innama tu'aduna lawaqi, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian dari pengingkaran kalian, disebabkan pengingkaran kalian kepada Nabi Muhammad SAW, permusuhan kalian kepada Rasulullah SAW, menyiksa pengikut-pengikut Nabi SAW, mempersulit Rasulullah SAW. Bahkan kita tahu bagaimana tantangan ujian dakwah Nabi Muhammad SAW di awal dakwah Rasulullah SAW. Salah satu sebabnya kenapa kemudian orang-orang Quraisy itu kemudian menolak dakwah Nabi SAW adalah karena mereka tidak percaya dengan berita tentang hari kiamat yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Di surah ini Allah tegaskan kepada kita, sebagaimana saat itu ketika turun surah ini, Allah tegaskan dan jadikan ini sebagai bantahan terhadap orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan hari kiamat. Innama tu'aduna lawaqi, sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah kepada kalian itu pasti terjadi. Kapan yang dijanjikan Allah kepada mereka dari azab yang pedih itu terjadi? Fa'idzan nujum tumisat, kalau kiamat itu telah datang. Dan kemudian setelah Allah tegaskan akan kepastian hari kiamat, dan kalau kiamat itu sudah datang kepada mereka, kepada umat manusia, apa yang Allah janjikan, apa yang Allah ancamkan kepada mereka, itu pasti mereka akan dapati. Allah kemudian memberikan gambaran kepada kita jamaah dirahmati Allah, dahsyatnya guncangan peristiwa hari kiamat. Kalau kiamat itu datang, seperti apa kiamat itu? Salah satu surah yang menggambarkan kiamat itu secara detail adalah surah Al-Mursalat. Walau kalau kita ingin lebih detail lagi jamaah dirahmati Allah, siapapun di antara jamaah yang dirahmati Allah yang ingin memahami peristiwa hari kiamat, fase-fasenya,
tahap demi tahap secara detail. Kata Nabi SAW, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat, seakan-akan dia melihat kiamat itu ada di depan matanya. Baca, tadabburi, ulang-ulangi, perhatikan 3 surah. 3 surah ini, kata Nabi SAW, membuatmu melihat kiamat seakan-akan kiamat itu ada di depan matamu. Allahu Akbar. Apa 3 surah tersebut? Al-Infitar, idza as-samaa'u infatarat. Dari awal ayat aja, dari awal surah saja sudah menggambarkan bagaimana kiamat itu terjadi. Diawali ketika langit itu kemudian terbelah. Idza as-samaa'u infatarat. Surah kedua kata Nabi, kalau ingin melihat kiamat seakan-akan di depan mata, peristiwa, guncangan, fase-fase kiamat, itu detail Allah jelaskan dalam Quran. Yang kedua adalah al-insyiqaq. Idza as-samaa'u insyaqqat. Yang ketiga kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin melihat kiamat seakan-akan melihat kiamat itu ada di depan matanya adalah at-takwir. Idza syamsu kuwirat. Al-Mursala juga termasuk yang menggambarkan kiamat itu dengan detail. Allah. Itu kenapa? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu surah yang membuat Nabi beruban, Syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Ada 5 surah dalam Al-Quran yang membuat Rasulullah SAW beruban. Nabi itu tidak banyak ubannya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat yang menghitung di mana ada berapa uban Nabi, letak uban Nabi. 2 sahabat ini, Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan bahwa tidaklah uban Nabi itu kecuali hanya sekitar 20 helai saja yang ada di belahan rambut Nabi SAW. Allahu Akbar. Yang ada di pelipis Rasul SAW, sebagaimana juga terdapat sebagian rambut putih itu di janggut Rasulullah SAW. Seperti apa gambaran hari kiamat dalam surah Al-Mursalat? Mari kita lihat bagaimana Allah menggambarkan guncangan peristiwa hari kiamat. Dan ketika hari itu datang, innama tu'aduna lawaqi. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah kepada mereka yang mendustakan hari kiamat, kepada mereka yang memusuhi Nabi dan Rasul Allah, itu pasti mereka akan temukan, pasti mereka akan dapati. Allah berikan gambaran tentang peristiwa hari kiamat. Faidzan nujumu tumisat. Gambaran pertama, jika kiamat sangkakala sudah ditiupkan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Quran surah Al-Hajj. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya guncangan peristiwa hari kiamat itu adalah perkara yang amat sangat besar. Yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan melihat hari kiamat. Tadhhanu kullu murdi'atin. Maka kalau kiamat itu sudah datang, maka kalian akan mendapati wanita-wanita yang menyusui bayi-bayi mereka akan meninggalkan bayinya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Saking dahsyatnya peristiwa hari kiamat, wahai manusia, wanita-wanita yang hamil mengandungkan bayinya akan keguguran. Allahu Akbar. Wa taran nasa sukara. Dan hari itu ketika kiamat sudah datang, kalian akan melihat manusia yang sepertinya mereka mabuk. Wa ma hum bisukara. Padahal kata Allah, mereka itu tidak sedang mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid. Akan tetapi yang membuat manusia itu ketakutan seakan-akan mereka mabuk saat itu adalah azab Allah yang amat sangat pedih hari itu. Nah, di antara gambaran peristiwa hari kiamat di ayat ke-8, فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. Jika kiamat itu telah datang. Allahu Akbar. إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. Ketika Allah sudah merintahkan malaikat peniup sangkakala meniup sangkakala sebagai tanda peristiwa hari kiamat.
dan bumi pun telah diguncangkan dengan beberapa kali guncangan. Kata Allah menggambarkan kiamat di surah Al-Mursalat ini agar orang-orang yang mendustakan hari kiamat beriman kepada hari kiamat, agar mereka yang ragu kepada hari kiamat yakin dengan kiamat. Fa idzan nujumu tumisat, hari itu kata Allah bintang-bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya yang menjadi hiasan bagi langit Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Mulk ayat 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Tidaklah bintang-bintang itu Allah ciptakan, berapa jumlahnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tidak ada yang tahu berapa miliar atau triliunan jumlah bintang-bintang Allah di langit Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara hikmahnya ternyata Allah tidaklah Allah ciptakan bintang-bintang ini kecuali menjadi hiasan bagi langit Allah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Yang kedua, hikmah Allah ciptakan bintang-bintang ini adalah rujuman lisyayatin. Ternyata Allahu Akbar, bintang-bintang di langit itu juga ternyata adalah senjata-senjata Allah untuk dilemparkan kepada setan-setan yang berusaha mendengarkan berita rahasia dari langit. Kemudian jemaah terhormat di antara hikmah lain Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 16. An-Nahl ayat 16, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Tidak Allah ciptakan bintang-bintang itu kecuali ternyata Masya Allah Allah jadikan bintang itu seperti alamat, tanda-tanda yang menjadi petunjuk bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenali arah dari bintang, khususnya para nelayan ketika mereka berlaut, maka salah satu tanda sebagai petunjuk, alamat sebagai petunjuk agar mereka memahami arah adalah an-najm, bintang-bintang yang Allah ciptakan di langit. Yang kalau kiamat itu sudah datang, idzan nujumu tumisat, engkau akan dapati bintang-bintang yang triliunan yang jumlahnya tidak terhitung itu, yang menjadi hiasan langit Allah Subhanahu wa taala, tumisat. Tiba-tiba ia kehilangan cahayanya. Fa idzan nujumu tumisat, tiba-tiba jemaah dirahmati Allah, bintang-bintang tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang tersebut dalam ayat lain disebutkan bahwa bintang-bintang yang begitu banyak jumlahnya tersebut kemudian berjatuhan, saling bertabrakan satu sama lain. Wal iyad billah. Ini baru satu gambaran jemaah tentang hari kiamat. Ada banyak bintang yang besarnya itu jauh lebih besar dari bumi kita tempat tinggal ini, tempat tinggal kita ini. Apa jadinya jemaah Allah jika hari itu bintang-bintang tersebut terlepas, terhapus, saling bertabrakan satu sama lainnya? Kemana kita saat itu? Allah. Ini baru satu gambaran, dan ini sudah cukup membuat kita mengeri ketika mengeri untuk memperhatikan kalau kita merenungi bagaimana peristiwa kiamat itu. Tidak cukup kata sampai di sini kata Allah Subhanahu wa taala wa idzas samaa'u furijat. Gambaran kedua ketika kiamat itu sudah datang, selain bintang-bintang yang dihapus oleh Allah, bintang-bintang yang berjatuhan, idzal kawakibun jatharat. Yang kedua Allah berikan gambaran dahsyatnya peristiwa kiamat, wa idzas samaa'u furijat. Hari itu ketika malaikat meniupkan sangkakala, wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala, fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardh. Dan kalau sudah ditiup sangkakala kata Allah, binasalah semua yang ada di langit sebagaimana binasa semua yang ada di bumi. Di antaranya adalah langit Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzurun, tidakkah manusia memperhatikan ciptaan Allah yang ada di sekitar mereka? Ilal ibli kaifa khuliqat, di antaranya bagaimana unta itu diciptakan Allah. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at,
Tidakkah sesekali kita mendongakkan kepala kita di langit? Teman terhormat Allah, mengulang-ulang memperhatikan langit Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana makhluk Allah yang begitu besar ini. Farji'il basara karratain. Coba ulang-ulangi memandang langit. Hal tara min futur. Adakah kita dapatkan retakan pada makhluk Allah yang bernama langit? Adakah cacat kita temukan dalam penciptaan langit Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar. Kaifa banainaha. Tidakkah kita memperhatikan bagaimana Allah tinggikan langit Allah tanpa tiang? Allahu akbar. Tapi kalau sudah terjadi hari kiamat, ketika sangkakala sudah ditiup, langit Allah yang begitu luas ini, langit Allah yang begitu besar ini, wa idzas samaa furijat. Hari itu langit ini akan terbelah. Allahu akbar. Gemuruh akan terjadi di mana-mana. Langit Allah terbelah. Di ayat yang lain Allah sebutkan, yauma takunu as-samaa'u kal-muhl. Setelah langit itu terbelah, Allahu akbar. Langit Allah yang begitu besar, makhluk Allah yang begitu besar, tiba-tiba meleleh seperti tembaga. Ya Rabb. Yauma natwi as-samaa ka'tayis sijilli lil kitab. Kemudian puncaknya adalah ketika kemudian langit ini digulung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kertas-kertas yang digulung. Allahu akbar. Ya Rabb subhanaka ma khalaqta hadza batila faqina adzabannar. Kalau makhluk Allah yang bernama langit saja seperti itu kondisinya, gimana dengan tubuh kita yang kecil ini? Itu baru dua gambaran tentang dahsyatnya guncangan hari kiamat. Wa idzal jibalu nusifat. Allahu akbar. Allahu akbar. Tidak cukup sampai di situ gambaran hari kiamat oleh umat manusia. Wahai engkau yang meragukan hari kiamat, wahai engkau yang mendustakan hari kiamat. Bukan cuma itu gambaran dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Bintang-bintang yang terhapus dan berjatuhan, langit yang terbelah, lalu kemudian meleleh seperti tembaga, lalu kemudian tergulung-gulung seperti kertas. Wa idzal jibalu nusifat. Bahkan kalau kiamat itu sudah datang, gunung-gunung yang ada di sekitar kita, coba lihat kiri kita zaman-zaman berapa banyak gunung-gunung, pasak-pasak bumi ini. Wal jibala autada. Allah katakan dalam Quran surah An-Naba bahwa gunung-gunung ini yang begitu banyak ini di atas muka bumi ternyata al-jibal autad. Tiang pasak bumi Allah agar bumi tempat manusia ini menjadi kokoh. Tapi kalau sudah kiamat, pasak-pasak yang kuat ini, wal jiba wa idzal jibalu nusifat. Allahu akbar. Allahu akbar. Ia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung itu akan bergeser dari tempatnya. Wa tasirul jibalu sayra. Hari ini kalau kita lihat kan gunung itu berdiam, jemaah terhormat. Walau kemudian kata Allah dalam Al-Qur'an bahwa gunung yang kalian anggap itu diam, pada dasarnya mereka itu berjalan seperti berjalannya awan di langit. Awan mungkin masih kita lihat gerakannya, tapi kalau gunung mungkin berat bagi kita untuk melihat pergerakannya kecuali memiliki khusus. Tetapi kalau sudah terjadi kiamat, wa idzal jibalu nusifat, sebelum gunung-gunung itu dihancurkan, engkau akan melihatnya berjalan. Sebagaimana di ayat yang lain, Allah katakan dalam Quran surah Al-Qariyah ayat ke-5, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Allahu akbar. Hari itu hari kiamat. Idza al-qari'atu mal-qari'ah. Ketika sudah datang hari kiamat yang mengguncang hati dan pikiran manusia. Kata Allah, wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Gunung yang kokoh kuat tersebut akan terangkat dari tempatnya. Allahu akbar. Lalu ia akan dibenturkan dengan bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Sehingga gunung yang kokoh kuat yang terbuat dari bebatuan ini kau akan dapati seperti kapas-kapas yang berterbangan.
Di ayat yang lain Allah menggambarkan tentang gunung, wa bussatil jibal bassa. Setelah itu kemudian setelah ia menjadi kapas, gunung itu kembali dihancurkan sehancur-hancurnya. Sampai jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak melihat gunung-gunung itu lagi kecuali ia ibarat seperti fata morgana. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita hari itu, keturunan-keturunan kita, dan Allah berikan rasa aman kepada kita hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak setiap di antara kita. Wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya. Di antara penjelasan ulama dengan rahmat Allah bahwa tidaklah setiap nabi dan rasul kecuali akan dikumpulkan dengan umatnya pada hari kiamat. Lalu Allah akan bertanya kepada rasul-rasul tersebut, apakah kalian sudah menyampaikan risalah, tugas, visi, misi kalian kepada umat manusia? Lalu kemudian Allah akan menanyakan kepada mereka, bagaimana jawaban kaum-kaummu terhadap dakwah, terhadap apa yang kau serukan? Di antaranya apa yang Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 105, yauma yajma'ullahur rusul, pada hari di mana Allah akan mengumpulkan para rasul. Kapan itu? Pada hari kiamat, yang dijelaskan di surah Al-Mursalat ini. Yauma yajma'ullahur rusul, hari di mana Allah mengumpulkan para rasul, itu pada hari kiamat. Fayaqulu madza ajibtum, lalu ditanyakanlah para nabi, apa yang dilakukan kaum-kaum kalian kepada kalian? Apakah kalian sudah menyampaikan dakwah kalian, risalah kalian? Dan tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kecuali tugas, misi para nabi itu adalah menyuruh manusia kepada la ilaha illallah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salah satu yang dijelaskan Nabi dalam hadis adalah Allah kelak akan mengumpulkan umat manusia, para nabi dan kaumnya, termasuk diantaranya Nabi Nuh, Rasul pertama yang diutus oleh Allah. Maka Allah akan berkata kepada Nabi Nuh, yauma yaj'alullahu rusul fayaqul, Allah akan bertanya kepada Nabi, ya Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan tugas, risalah, amanah Nuh kepada kaummu? Lalu kemudian Nabi Nuh menjawab, na'am ya Rabb, wahai Tuhanku, aku sudah menyampaikannya. Lalu Allah bertanya kepada kaumnya Nabi Nuh, hal ballagakum Nuh, apakah hambaku Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian? Sayangnya umat Nabi Nuh dari dulu sampai di akhirat ternyata mereka membangkang. Umat Nabi Nuh di akhirat ternyata mendustakan. Pendusta mereka sampai hari kiamat. Mereka mengatakan, la ya Allah, tidak wahai Tuhanku, Nuh tidak pernah berdakwah di tengah-tengah kami. Padahal Allah ceritakan dalam Quran surah Nuh, coba perhatikan Quran surah Nuh, bagaimana Allah ceritakan kepada kita, wala bisafihim, bagaimana Nabi Nuh yang berdakwah di tengah kaumnya, berapa lama? 950 tahun. Allahu Akbar, itu baru masa dakwanya Nabi Nuh. 950 tahun, siang malam mendatangi kaumnya. Itu pun oleh umatnya Nabi Nuh pada hari kiamat di hadapan Allah mereka mengatakan, Nuh tidak pernah berdakwah di tengah-tengah kami. Apa kata Allah kepada Nuh? Siapa yang menjadi saksi bahwa engkau benar-benar telah berdakwah di tengah kaummu? Maka saat itulah Nuh berkata, ya Rabb, yang menjadi saksiku, syahidi, yang akan menjadi saksiku pada hari ini, Muhammad wa ummatuk, yang menjadi saksiku hari ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dalam Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, demikianlah kami jadikan kalian wahai kaum muslimin, wahai umat Muhammad, umat pertengahan. Jadi kita ini adalah umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allahu Akbar. Untuk apa kita dijadikan umat pertengahan? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kita umat Muhammad menjadi saksi bagi umat manusia kelak pada hari kiamat. Di antaranya kita akan bersaksi bagi Nuh. Ketika Nabi Nuh didustakan oleh kaumnya di hari kiamat, kaumnya mengatakan, Nuh tidak pernah berdakwah kepada kami, Nuh tidak pernah menyampaikan risalahnya kepada kami. Maka Allah berkata, siapakah yang menjadi saksi wahai Nuh? Lalu Nuh mengatakan,
Ummat Muhammad, ya Allah, yang menjadi saksiku hari ini adalah umat Nabi Muhammad. Allah pun bertanya kepada kita, ya umat Muhammad, hal tashhadun? Apakah kalian menjadi saksi bahwa Nuh telah menyampaikan risalah dakwanya kepada kaumnya? Maka kemudian kita mengatakan syahidna ya Rabb, wahai Tuhan kami menjadi saksi bahwa Nuh betul-betul telah menyampaikan dakwanya di tengah kaum. Bahkan 950 tahun berdakwah di tengah kaum. Allah bertanya kepada kita, dari mana kalian tahu Nuh berdakwah 950 tahun siang dan malam? Saat itu kita menjawab, dari firman-Mu ya Allah, Engkau yang menyampaikan itu di dalam Al-Quran yang Engkau turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idhar rusul uqtitat li ayyamin ujjilat, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan adab Allah. Jadi ini bentuk Allah mengejek orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Yang tadinya tidak percaya dengan hari kiamat, tiba-tiba mereka sudah dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Fabasarukal yawma hadid. Orang-orang yang mendustakan hari kiamat, jemaah rumah Allah, ketika dibangkitkan dari kuburnya, saat itulah penyesalan mereka, saat itulah ketakutan itu nampak di wajah mereka. Man ba'athana min marqadina, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Yasin, ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat, mereka berkata, siapa yang membangkitkan kami dari tempat-tempat tidur kami? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ketika mereka sudah dikumpulkan di pada mahsyar, wajah-wajah ketakutan itu nampak di wajah mereka. Orang beriman bagaimana Ustaz? Wujuhun yawma idzin nadirah. Orang beriman itu, hari itu akan Allah berikan ketenangan. Orang beriman itu pada hari kiamat, jemaah rahmat Allah, wajah mereka putih berseri-seri. Kenapa orang beriman diberikan Allah ketenangan? Bukankah orang beriman itu sudah membahas, sudah mengkaji, sudah beriman dengan hari kiamat? Ketika mereka membaca Al-Quran, ketika mereka mentadabburi Al-Quran, bukankah begitu banyak ayat-ayat surah-surah di dalam Al-Quran yang menjelaskan secara detail tentang peristiwa hari kiamat? 5 surah yang membuat Nabi berubah, di antara surah yang detail menceritakan tentang hari kiamat, Al-Waqi'ah, Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir. Ada 3 surah dalam Al-Quran menjelaskan kiamat seakan-akan kiamat itu di depan mata. At-Takwir, Al-Insyiqaq, yang ketiga adalah Al-Infitar. Orang beriman yang senantiasa baca Quran, beriman kepada Al-Quran, sudah mengetahui tentang peristiwa hari kiamat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tidaklah orang beriman itu wafat hari ini lalu dimasukkan ke dalam kuburnya, kecuali orang-orang beriman ketika sudah dimasukkan Allah dalam kuburnya, Allah akan memerintahkan malaikat membukakan satu pintu surga untuknya, agar dari kuburnya dia melihat tempatnya di surga. Saat itulah dia meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, aku ingin masuk ke tempatku tersebut. Kata Allah, wahai hambaku, engkau tidak bisa masuk ke surgamu, ke tempatmu di akhirat, kecuali setelah kiamat. Maka orang beriman ketika hari ini dia wafat dan hari ini Allah perlihatkan tempatnya di surga, hari ini akan meminta kepada Allah, kalau begitu ya Allah, aqimis-sa'ah, kiamatkan dunia hari ini. Kata Allah, tidak bisa wahai hambaku, kiamat itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang beriman. Tapi kalau orang yang mendustakan hari kiamat, ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat, ketakutan, penyesalan itu sudah muncul di wajah mereka. Apalagi kalau sudah melihat siksa yang Allah janjikan kepada mereka. Innama tu'aduna lawaqi' li ayyawmin hudilat. Sampai hari apakah ditangguhkannya azab itu, azab untuk kalian? Liyaumil fasal, sampai hari keputusan. Salah satu nama dari nama hari kiamat itu adalah Yaumul Fasal. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan ada sekitar 80 lebih nama dari nama-nama hari kiamat. Coba yang termantau, ada berapa yang kita hafal dari 80 lebih nama-nama hari kiamat menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Dan setiap nama-nama kiamat ini itu menggambarkan dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Yaumul hisab, hari hisab, mesti akan dihitung-hitung. Latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat kami akan dipertanyakan oleh Allah, akan dihitung-hitung oleh Allah. Apalagi yaumul qiyamah, hari kiamat. Kenapa dinamai dengan hari kiamat?
Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Karena hari itu kita akan berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ailal jannati am ilan nar, apakah kita ke surga tempat kembali kita atau ke neraka? Apalagi yaumut taghabun. Nah, hari kiamat juga disebut dengan hari yang menipu. Kenapa? Orang-orang yang durhaka, orang yang mujrimun, ahli maksiat, lupa kepada Allah, yang tidak percaya dengan hari kiamat, hari itu mereka baru sadar ternyata selama ini mereka sudah tertipu. Allah. Apalagi al-qari'ah. Di antaranya adalah yaumul fasl. Allahu akbar. Yaumil fasl, hari di mana Allah memberikan keputusan yang mutlak, kena seadil-adilnya. Jemaah terhormat, kiamat itu pasti. Baik secara dalilnya sudah begitu banyak di dalam Al-Quran. Sebagaimana pasti secara akal. Ya, orang itu kalau mau berpikir saja, ya, kalau dia menolak dalil, oke, tapi coba sejenak saja dia berpikir, maka adanya kiamat itu dibenarkan secara akal, dibenarkan secara pikiran. Kenapa? Seandainya tidak ada ini, kalau kita tidak lihat ayat ya. Kalau ayat Allahu Akbar sami'na wa ata'na, termasuk surah yang kita bahas hari ini. Secara akal, bukankah hari ini begitu banyak orang-orang yang melakukan kerusakan? Begitu banyak orang-orang yang melakukan kezaliman, membunuh, ya, memenjarakan orang yang tidak pantas dipenjarakan, menyiksa orang-orang yang menyeru kepada agama Allah. Atau seperti para penjajah Zionis Israel yang menghancurkan tempat tinggal. Sudah pendatang, mereka datang minta izin tinggal di Palestina, diberi izin ditolong oleh orang Palestina, akhirnya mereka kemudian melunjak dan seperti yang kita lihat saat ini, khususnya saudara kita di Gaza, jemaah yang dirahmati Allah. Gaza itu ada 3 bagian, Gaza Utara ini sudah hancur lebur, Gaza Tengah juga sudah hancur, sisa Gaza Selatan yang dekat perbatasan Mesir Rafah. Ini pun hari ini sedang dibombardir oleh penjajah Zionis Israel. Nah, kalau seandainya tidak ada kiamat, bukankah ada banyak orang yang menipu, ada banyak orang korupsi, mengambil harta, ya, mengambil kekayaan negeri kita ini, lalu kemudian mereka dipenjara sebentar, lalu kemudian sakit dan meninggal, sementara rampokan mereka ini, harta yang mereka curi sampai hari ini masih dinikmati. Kalau tidak ada kiamat, ini tidak adil. Sebagaimana berapa banyak di antara orang haknya diambil, tanah milik keluarganya diambil, mereka dizalimi, putranya dibunuh, sementara pembunuhnya tidak mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Seandainya tidak ada kiamat, mereka tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Makanya jemaah dirahmati Allah, akal sehat manusia itu menerima adanya hari kiamat. Liyaumil fasl. Kenapa? Hari kiamat, siapapun yang belum mendapatkan hukuman yang sepantasnya, mereka akan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka setimpal pada hari kiamat. Sebagaimana siapapun yang dizalimi di dunia tidak bisa mengambil haknya, mereka akan mendapatkan keadilan di sisi Allah. Kapan? Yaumil fasl, pada hari Allah memberikan keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Tahukah kalian seperti apa gambaran hari keputusan itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Manusia akan berdiri di hadapan Allah. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Berapa lama berdiri? 1 hari. Tapi kata Nabi, lama dari 1 hari ini adalah 50.000 tahun menunggu kepastian keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita berkumpul pada mahsyar dalam keadaan kata Nabi hufatan urat. Engkau tidak punya pakaian sehelai apapun, tidak punya alas kaki, dan matahari itu didekatkan 1 mil di atas kepala kita. Manusia akan berkeringat sesamanya. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang di lutut, ada yang sampai di dada, ada yang ini baru pada mahsyar ia sudah ditenggelamkan dengan keringatnya. Bagaimana kondisi kita? Mudah-mudahan kita termasuk yang dinaungi dengan Allah. Bukan karena yang mengatakan ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, jemaah yang dirahmati Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Tahukah kalian seperti apa hari keputusan itu, hari kiamat?
Demi Allah, kalaupun kita sudah baca ayat-ayat tentang hari kiamat, kita belum memahami kiamat itu dengan sebenar-benarnya. Apa yang kita dapatkan ini baru gambaran tentang hari kiamat. Tapi kalau sudah datang hari itu, hari yang menakutkan itu di zaman itu dahsyat dari apa yang digambarkan di surah ini. Wailun yawmaidzin lil mukadzibin. Allahu Akbar. Kalau sudah datang hari keputusan, hari kiamat, celakalah hari itu. Binasalah hari itu. Neraka tempat bagi mereka. Siapa itu? Lil mukadzibin. Bagi mereka yang mendustakan para nabi dan rasul, mendustakan hari kiamat, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang unik dari surah Al-Mursalat ini, jangan teman-teman, surah Al-Mursalat ini adalah surah yang paling banyak berulang ayat wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kalau di surah Ar-Rahman ada ayat yang berulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berulang sebanyak 33 kali. Maka di surah Al-Mursalat ada satu ayat, Allahu Akbar, ayat ini berulang sebanyak 10 kali. Ayat apakah itu? Penegasan Allah, ancaman keras Allah akan kehancuran, kebinasaan, neraka bagi mereka para pendusta yang mendustakan hari kiamat, yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celaka, hancur, kebinasaan bagi mereka. Neraka tempat mereka yang mendustakan. Alam nuhlikil awwalin. Wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian yang mendustakan hari kiamat, tidak percaya dengan hari kiamat, mendustakan ayat-ayat kami yang dibaca oleh Rasul kami Muhammad. Bukankah kami telah membinasakan, menghancurkan umat-umat terdahulu? Umat yang diceritakan Allah kepada di dalam Al-Quran itu diketahui orang Quraisy, kaum Samud. Kaum Samud itu senantiasa diremehi oleh orang-orang Quraisy kalau mereka membawa dagangan mereka ke Syam. Sebagaimana berita tentang Fir'aun itu sudah sampai kepada orang-orang Arab. Mereka sudah pernah mendengarkan tentang itu. Maka Allah ingatkan mereka, alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami yang telah membinasakan, menghancurkan umat-umat terdahulu karena mereka juga mendustakan hari kiamat, mendustakan Rasul dan Nabi yang diutus kepada mereka. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Sebagaimana jika kalian mengikuti perilaku mereka, kalian juga akan dibinasakan, wahai orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang dibacakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikian apa yang kami perlakukan kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang durhaka. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Kehancuran, kebinasaan, neraka bagi mereka yang mendustakan hari kebangkitan, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, teman-teman dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah selesai daripada Al-Qur'an kita, bagian pertama dari surah Al-Mursalah. Salah satu surah dari surah Makkiyah dan Mufassal, dan salah satu surah dari 5 surah yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah. Sampai beberapa poin penting yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Surah ini diawali dengan 5 sumpah. Yang Allah ingin tegaskan adalah bahwa kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari keputusan, hari hisab itu pasti datangnya. Kapan kemudian itu datang? Jika kemudian guncangan-guncangan kiamat itu telah datang. Ketika sangkakala itu sudah ditiup, bintang-bintang kemudian sudah lenyap dan terhapus, langit-langit yang terbelah, gunung itu dihancurkan. Dan hari itu para nabi dikumpulkan dan akan ditanya, apa yang sudah kalian lakukan dan apa yang sudah dijawabkan umat terhadap dakwah-dakwah para nabi dan rasul tersebut. Mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah, singkat ini semakin menambah pengetahuan kita tentang hari kiamat, dan semoga Allah semakin menambah keimanan kita terhadap hari kiamat yang merupakan salah satu dari rukun iman yang salah satu dari rukun iman yang 6. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada perkara ghaib dan hari kiamat, siksa neraka, dan kenikmatan surga di antara perkara-perkara ghaib yang banyak diceritakan Allah di dalam Al-Quran.
agar orang-orang yang beriman, agar mereka yang baca Al-Quran, agar mereka yang mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala semakin beriman dengan hari akhirat. Salah satu yang membuat manusia itu tergelincir melakukan maksiat, salah satu yang membuat manusia itu tenang dengan kecurangannya adalah karena mereka tidak benar-benar beriman kepada hari kiamat. Kenapa hari ini ada orang melakukan kecurangan dan tidak ragu dan tidak takut dengan kecurangan? Coba baca Quran, surah Al-Mutaffifin, surah kecurangan, surat yang menjelaskan tentang kecurangan. Wailul lil mutaffifin. Di surah ini Allah jelaskan, Allah tegaskan, kenapa manusia itu berani melakukan kecurangan? Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun, karena mereka tidak mengetahui, tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, dan mereka akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, seandainya manusia itu benar-benar beriman dengan hari kiamat dan bahwa mereka dan benar-benar yakin bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, seandainya manusia itu yakin bahwa mereka akan dihisab, dihitung oleh Allah, sungguh mereka tidak akan melakukan kecurangan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, jemaah yang dirahmati Allah, semakin memantapkan iman kita kepada hari kiamat, dan iman kita kepada hari kiamat ini, jemaah yang dirahmati Allah, menjadi penguat bagi kita agar kita senantiasa istiqamah di atas agama Allah, di atas Islam, di atas tauhid, di atas kalimat ikhlas la ilaha illallah, dan Allah jadikan akhir ucapan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Tiba saatnya untuk tanya jawab. Sudah ada satu pertanyaan ini dari Ibu Yuni. Saya bacakan ya Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah hari kiamat itu terjadinya pasti orang berkelompok dan melihat balasan dan ubun-ubun akan dimasukkan ke dalam neraka? Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Pertanyaannya seperti itu. Ya. Jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jemaah. Apakah orang yang masuk surga itu, neraka itu berkelompok-kelompok? Jawabannya iya. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, dan orang-orang bertakwa itu akan digiring kepada surga Allah berkelompok-kelompok, bergelombang-gelombang. Allahu Akbar. Sebagaimana orang-orang yang akan dilemparkan ke neraka. Wasiqal ladzina, dan orang-orang yang kufur. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam, ke neraka jahannam Allah. Zumara, juga berkelompok-kelompok, berombongan-berombongan. Yang berbeda caranya, Orang beriman, jamaah dirahmati Allah, wajah mereka digiring dengan penuh kegembiraan, penuh kesenangan, disambut oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, salamun udkhuluha bisalam, disambut dengan senyum oleh malaikat-malaikat Allah. Ada orang yang masuk dari pintu surga puasa, ada orang masuk dari pintu surga salat, ada orang yang masuk dari pintu surga jihad, ada orang yang masuk dari pintu surga sedekah. Sebagaimana ada orang masuk dari 8 pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk dari semua pintu. Salah satu di antara sahabat yang didoakan Nabi akan masuk surga dari semua pintu-pintu surga adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Semua pintu-pintu surga. Sebagaimana ada wanita-wanita mulia nanti pada hari kiamat, malaikat akan berkata kepada mereka, wahai hamba-hamba Allah, wahai wanita-wanita mulia, inilah surga Allah dan inilah pintu-pintu surga Allah yang 8. Masuklah dari pintu surga yang mana yang engkau kehendaki. Artinya dia disuruh pilih untuk masuk pintu surga. Dan ini seperti ini indahnya gambaran orang yang masuk surga. Lalu ketika dia masuk surga, tiba-tiba dia mendengarkan suara yang amat sangat indah.
Salamun qaulun min rabbir rahim. Apa yang didengarkan orang masuk surga ketika mereka tiba-tiba mendengarkan suara yang begitu indah, dan ternyata suara itu apa? Ucapannya salam. Keselamatan bagi kalian wahai hamba-hambaku. Dari mana ucapan itu? Qaulun min rabbir rahim. Ternyata yang menyambut kita dalam surganya adalah Allah, sang pemilik surga yang merahmati kita dengan surga. Itu gambaran orang yang masuk surga. Adapun orang yang masuk neraka, jangan dikira seperti orang masuk surga. Tidak. Orang masuk neraka itu mereka diikat satu sama lainnya. Ya, mereka diikat satu sama lainnya. Mohon maaf, ada riwayat mengatakan ikatannya itu besi-besi yang mengikat mereka itu masuk, kailnya itu masuk di mulut mereka, keluar di duburnya. Mereka diikat satu sama lain dan berjalan bukan di atas kaki mereka, berjalan di atas wajah-wajah mereka, berjalan di atas kepala-kepala mereka. Wajah mereka ini menjadi kaki sebagai bentuk penghinaan Allah kepada mereka hari itu, yang mendustakan hari kiamat. Dibacakan tentang ayat Allah, dibacakan surah An-Naba, dibacakan surah Al-Qari'ah, dibacakan surah Al-Zalzal, dibacakan surah Al-Mursalat, Al-Waqi'ah, Al-Qiyamah. Mereka mendustakan hari kiamat. Hari itu mereka dihinakan Allah sehina-hinanya. Terus mereka bagaimana masuk neraka? Masuk neraka tidak masuk sendiri. Mereka akan dilemparkan sehina-hinanya ke dalam neraka. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap dilemparkan ke dalam. Jadi dilemparkan seperti sampah. Dilemparkan. Jadi setelah mereka berjalan di atas wajah mereka, digiring secara paksa, mereka akan dilemparkan seperti sampah oleh malaikat-malaikat penjaga neraka Allah. Setiap dilemparkan kepada neraka, kelompok-kelompok penghuni neraka, penjaga neraka berkata, "Alam ya'tikum nadhir?" Bukankah telah datang kepada kalian wahai manusia peringatan Allah? Lalu mereka, bala, ya telah datang tapi kami mendustakannya. Lalu mereka di dalam neraka berteriak, minta dikeluarkan Allah dari neraka. Wa hum yastarkhuna fiha, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami akan melakukan amal soleh, kembalikan kami di dunia, saya akan baca Quran, saya akan tadabbur, saya akan puasa, saya akan salat. Lalu Allah berkata, awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberi umur panjang, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, tapi sedikit di antara kalian yang mengambil peringatan-peringatanku. Wa ja'akum nadhir, dan telah datang peringatanku kepada kalian. Di antara peringatan Allah adalah ayat Al-Quran, termasuk di antaranya uban di kepala. Mohon maaf, kalau uban semakin banyak, berarti peringatan Allah itu semakin banyak bahwa ajal, kematian, perjumpaan Allah itu semakin dekat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira pembahas penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan Ibu Yuni sudah semakin jelas ya, terjawab ya pertanyaannya Bu Yuni. Oke, ini Bu Yuni kok reset lagi. Bu Yuni mau nanya lagi, Bu Yuni? Ya, iya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz suka dibikin tasrif. Nah, saya tuh ada tugas tasrif Pak Ustadz. Fi'il madinya nasoroy, fi'il mudhari'nya yunsiru, fi'il amarnya unsur. Nah, itu saya dapat kalimat itu. Terus kalau menerjemahkan itu bagaimana Pak Ustadz? Saya kurang mengerti gitu Pak Ustadz. Jadi yang ditanyakan kalimat bahasa Arab. Iya, bahasa Arabnya. Nah, bahasa Arabnya kan itu ya Pak Ustadz. Kalau cara menerjemahkannya itu bagaimana? Kalau yunsiru itu kan pakai dominnya mereka apa dia gitu. Dominnya kan ada huwa, ada hiya, ada ya. Nasara yang suruh unsur. Jadi bukan yunsiru, yang suruh. Nasara itu menolong. Ya, dan ini untuk kata ganti lampau laki-laki. Nasara. Kalau perempuan tinggal ditambahin tak di belakangnya, nasarat. Yang suruh juga artinya menolong. Yang suruh menolong, ini kata kerja mudhari', sekarang dan akan datang. Akan datang. Dan ini untuk kata ganti dia laki-laki. Karena kalau perempuan tansuru, tak yang suruh itu laki-laki, kalau perempuan tansuru. Kalau unsur itu adalah kata perintah, laki-laki. Anta laki-laki, unsur, tolonglah. Kalau perempuan, makanya Masya Allah, bahasa Arab itu memang bahasa Arab yang paling jaga perasaan. Bahasa Arab itu beda memang. Jadi kenapa Allah pilih bahasa Arab? Memang bahasa Arab itu paling pas untuk Quran. Bahasa Arab itu kalau perintah kepada laki-laki dengan perempuan beda, ya. Kalau laki-laki unsur, tolong. Kalau perempuan
Laki-laki itu kita itu dipaksa untuk lembut. Unsuri, unsuri, Iya. tolong. Kalau idhab, pergi kamu, kan itu bisa kasar. Tapi kalau perempuan, idhabi. Iya. Jadi sekeras-kerasnya dia akan lembut. Dengan adanya ya di akhir itu, idhabi. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam Iya, kalau bishawab. atas jawabannya. Sama-sama, Ibu. Ya, terima kasih. Oke, Pak Ustadz, sambil menunggu pertanyaan dari jamaah yang lain, saya boleh bertanya ya, Pak Ustadz. Silakan, Mbak Ari. Tadi kan dijelaskan oleh Ustadz, ada dua sih pertanyaan saya. Yang pertama mungkin yang tadi makhluk pertengahan tadi loh, Pak Ustadz. Umat pertengahan. Sorry, umat pertengahan. Ya, Ya, jadi betul. umat pertengahan itu kan artinya luas sekali ya, Pak Ustadz. Jadi Betul sekali. tidak hanya menjadi saksi pada saat di akhirat nanti, tapi Betul. pada saat di dunia ini kan juga mengandung makna kalau sedang diberi kesenangan tidak boleh terlalu bergembira, tapi dan sebaliknya jika diberi cobaan tidak boleh terlalu bersedih. Iya. Dalam hidup juga tidak boleh terlalu bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Tapi kalau mendapatkan nikmat juga tetap harus bersyukur dengan ditampakkan tapi tidak berlebih-lebihan. Jadi lalu ada istilahnya kita berada di tengah dan percaya dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah lebih besar dari murka Allah, tapi tidak boleh terlalu yakin bahwa oh dosa kita pasti diampuni gitu, tapi juga tidak boleh terlalu khawatir, takut kalau Allah tidak mengampuni dosa. Nah, selalu ada sisi-sisi itu kan ya Pak Ustadz, yang dimana kita harus berada di pertengahan. Apakah maknanya juga memang seperti itu Pak Ya, Ustadz? Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ari. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Ada berapa ayat surah Al-Baqarah? 286. 286. Ingat ya, 286. Kalau dibagi dua, berapa? 143. Iya, ummatan wasat, pertengahan. Wasat itulah ayat yang di dalamnya terdapat kata wasat. Umat ini adalah pertengahan, dan kalimat pertengahan itu terdapat di pertengahan surah Al-Baqarah ayat 143. Saya buka ya Pak Ustadz. Coba dicek. Jadi umat pertengahan itu persis, kata pertengahan ini berada di pertengahan surah Al-Baqarah. Benar nggak, Mbak Ari? Saya bacakan terjemahannya ya Pak Ustadz. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ya. Masya Allah. Ini tidak di tengah-tengah ya Pak Ustadz ya. Ada di tengah-tengah surah Al-Baqarah 143. Dan Nabi mengatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan. Beragama itu yang paling baik adalah pertengahan. Tidak boleh terlalu keras. Semua orang salah, cuma dia yang benar. Sebagaimana tidak boleh bermudah-mudah, umat itu harus prinsip. Dia nggak boleh seperti sesuatu yang mengikuti arah angin ke sini, ketemu orang baik jadi nggak mau. Orang itu punya prinsip sebagaimana kita tidak boleh terlalu tasyadud dalam beragama. Orang itu tidak boleh terlalu pede dengan amalnya, tapi dia juga tidak boleh takut dengan azab Allah berlebihan. Harus ada di tengah-tengah antara berharap dengan takut khauf kepada Allah. Pertengahan. Sebaik-baik urusan itu adalah pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Baik itu beragama, baik itu kemudian bagaimana kita berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya jamaah ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mendukung seseorang juga pertengahan, jangan terlalu berlebihan. Contoh, dukung presiden, nggak boleh juga terlalu berlebihan, cukup pertengahan saja. Ketika dia salah, engkau harus mengatakan dia salah. Ketika dia benar, engkau dukung kebenarannya. Ada orang biasanya kalau sudah fanatik, udah ini melakukan kecurangan, dia diamkan karena bagi dia bukan dukungan saya yang curang. Sebagaimana ada orang terlalu berlebihan, kalaupun sudah ditetapkan fakta data menunjukkan bahwa ini memang seperti ini kondisi nilai keputusan akhirnya, tapi karena sudah berlebihan, akhirnya tersiksa sendiri. Sebaik-baik urusan, semua urusan adalah pertengahannya.
orang berinfak, bersedekah, pertengahan. Nggak boleh kita kemudian menghabiskan seluruh harta kita sementara kita punya keturunan ahli waris. Sebagaimana kita juga tidak boleh menumpuk harta kita dan kita tidak infakkan ketika kita masih sehat, ketika kita masih hidup, karena engkau akan dihisap oleh Allah kemana engkau belanjakan hartamu. Jadi pertengahan ini adalah bukan cuma berkaitan dengan hari akhirat saja nanti, tetapi segala urusan. Sebaik-baik urusan itu adalah pertengahan, dan kita umat Islam adalah umat pertengahan. Dalam beribadah kepada Allah, sebaik-baik adalah pertengahan. Tidak boleh terlalu berlebihan. Ada orang tidak mau menikah, tidak tidur di malam hari, tidak ada waktu untuk istrinya, semuanya untuk ini juga tidak boleh. Datang orang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 orang merasa ujub dengan perbuatannya. Yang satu mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak ada waktu untuk menikah, saya hanya ingin beribadah. Kemudian yang kedua mengatakan, ya Rasulullah, engkau masih puasa sehari, tidak sehari puasa. Saya ini setiap 1 tahun saya puasa terus, saya nggak pernah meninggalkan puasa setiap hari. Yang ketiga mengatakan, Muhammad, saya tidak tidur lagi di malam hari. Saya itu kalau malam hari ibadah saja terus. Lalu Nabi mengatakan di depan mereka, saya lebih mulia daripada kalian. Jadi ternyata menyombongkan diri di hadapan orang sombong itu perlu sekali-kali. Saya lebih baik daripada kalian. Tapi saya menikah, saya tidur, saya sholat dan saya tidur. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya makan dan saya juga puasa. Lagi-lagi pertengahan. Ya, inilah sebaik-baik sebaik-baik hal, sebaik-baik urusan yang kita. Termasuk diantaranya jamaah dirahmati Allah, kalau ingin minta surga Allah, maka mintalah surga Firdaus tertinggi, karena dia adalah surga pertengahan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira Mbak. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk penjelasannya. Boleh bertanya satu lagi Pak Ustadz? Ini Nanya Bu Teh Ari. Maaf. Silakan Pak Rodian. Alhamdulillah. Silakan Pak Rodian. Maaf menyela. Ya, silakan. Silakan Pak Rodian. Ya. Mau nanya ini Ustadz, kan kita tuh kan ada melalui beberapa alam gitu ya Ustadz ya. Betul. Kayak alam roh gitu, kemudian alam dunia. Betul. Alam kubur, kemudian kebangkitan gitu dan seterusnya gitu Ustadz. Betul. Nah kalau di alam kubur kan kita ada hadisnya membaca untuk menunggu yang sekian lama, kita kalau bisa membaca Al-Mulk yang sering gitu di dunia. Betul. Gitu. Kemudian sajadah gitu ya Ustadz ya. Nah tadi kan di alam padang mahsyar tadi itu kan lama sekali, berapa 50.000 sekian. Sebenarnya cuma 1 hari Pak. Sebenarnya cuma 1 hari. Tapi cuma 1 hari ini 50.000 tahun kata Nabi. 50.000 tahun gitu Ustaz. Nah, ada nggak amalan yang seperti tadi kalau dikubur kan kita baca sajadah, baca muluk gitu. Apakah untuk di padang mahsyar itu kita apakah bersedekah atau apa gitu Ustaz? Ada apa ada? Allah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak. Masya Allah. Ya, nanti kita akan ada fase-fase, ada alam yang akan kita lewati. Jamaah dirahmati, hidup kita ini amat sangat singkat dibanding akhirat. Kata Nabi, umur dunia ini atau umur kita di dunia hanya seperti waktu duha saja dibanding akhirat. Akhirat itu coba lihat panjang. Di padang mahsyar saja itu sudah 50.000 tahun. Itu baru padang mahsyar, belum di surganya, panjangnya di surga, kekalnya di surga akhirat. Maka jangan sampai kemudian dunia sementara ini betul-betul melalaikan kita di Allah. Saya sedang menasihati diri saya sedang mengingatkan diri saya dan mengingatkan seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Padang mahsyar menunggu keputusan Allah 1 hari, tapi lama 1 hari ini 50.000 tahun namanya kita di dunia. Ya Allah, 100 tahun aja udah begitu lama, gimana kalau 50.000 tahun? Jangan khawatir, jangan bersedih, karena ternyata Masya Allah kata ulama, sebagaimana para ahli tafsir menjelaskan bahwa orang yang beriman itu lamanya manusia menunggu di padang mahsyar itu disesuaikan dengan amalnya. Orang beriman itu disingkat oleh Allah. Jadi dibuat singkat oleh Allah. Jadi sehingga dia tidak merasa lama. Sebagaimana jamaah dirahmati Allah, di waktu di mana dia menunggu di padang mahsyar, matahari didekatkan di kepala, Nabi menjelaskan kepada kita amalan-amalan yang menjadi sebab engkau akan dinaungi oleh Allah. Kalau engkau adalah pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Pemimpin adil itu akan dinaungi oleh Allah. Allah akan berkata, wahai malaikat, hambaku fulan, ibn fulan, hambaku fulan, naungi ia hari ini, dia adalah pemimpin yang adil. Lalu kemudian Allah berkata, ya malaikat, wahai malaikat, hambaku fulan, hambaku, datanya hambaku Rodian ibn fulan, berikan dia naungan karena dia adalah orang yang senantiasa memberi sedekah. Nabi mengatakan,
Tidak ada orang yang senantiasa sedekah sembunyi-sembunyi kecuali hari kiamat ia akan dinaungi oleh Allah. Pada hari tidak ada naungannya. Siapa apalagi amalannya? Orang yang meninggalkan maksiat padahal dia peluang dia untuk bermaksiat itu sangat terbuka. Di hotel sudah tinggal berdua, tiba-tiba dia ajak. Lalu kemudian dia mengatakan, ini Allah, aku takut kepada Allah, aku takut azab Allah. Gantinya adalah Allah akan naungi dia. Pada hari tidak ada naungan. Apalagi kita ini tidak pernah bertemu sebelumnya, lalu kemudian kita saling mengenal, saling mendoakan satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini juga bisa menjadi sebab jangan Allah, orang itu akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sedekah-sedekah yang kau berikan di jalan Allah untuk di masjid, penghafal Quran, bagi mereka yang kemudian berjuang di jalan Allah, termasuk saudara kita di Palestina, kecuali setiap sedekah-sedekahmu akan didatangkan pada hari kiamat, tudzandiluhu, menaungimu pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal dibaca di Google 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Pada hari tidak ada naungan, ini salah satu amalan agar kita mendapatkan naungan pada hari itu. Sebagaimana setiap orang beriman akan dipendekkan waktu di padang mahsyar itu sesuai dengan kadar iman masing-masing. Jadi berbeda-beda satu sama orang, tergantung bagaimana tadhiyah, perjuangannya, ibadahnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bertakwa, semakin dipendekkan masa yang begitu panjang menunggu di padang mahsyar, dan mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dijaga rasa takut dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak wafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Seperti itu kira-kira Mbak Ari. Silakan. Mungkin terakhir mengingat saat ini sudah masuk asar di Makassar. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Rodian untuk pertanyaannya. Ini Ya, ada sama-sama. 7 golongan yang akan diberikan naungan. Ini kalau boleh saya bacakan, imam yang adil, pemuda yang tunduk dengan beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya diganti masjid, 2 laki-laki yang berkumpul untuk ibadah dan berpisah juga karena Allah, laki-laki yang takut melanggar perintah Allah saat digoda oleh wanita, orang yang merahasiakan sedekahnya, dan terakhir seseorang yang saat mengingat Allah takut akan siksaan api neraka. Ini kalau nggak salah yang terakhirnya yang meneteskan air mata di saat dia mulayal ya Pak, Ya, Pak pas Ustadz. tengah malam ingat dosanya terus dia menangis di hadapan Allah. Allahu Akbar. Tangisannya itu akan menjadi sebab Allah naungin dia di pada mahsyar. Ya. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Seperti itu kira-kira. Qadarullah tuh pertanyaan saya tadi sebenarnya sama persis sama Pak Rodian gitu ya. Jadi sudah terjawab. Jadi udah terjawab. Tapi punten Pak, saya pernah dengar kajian kebetulan di Masjid MRKR dekat rumah saya. Itu katanya pada saat di padang mahsyar itu, di mana kita kan belum dihisap ya. Ya. Salawat Nabi itu sangat membantu Pak Ustadz katanya. Jadi seingat saya ya, saya pernah dengar kajian itu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Jangan teman-teman. Salah satu ibadat termulia adalah salawat. Tidak diragukan. Allah bersalawat kepada Nabi, bersalawat kepada Nabi. Allahu Akbar. Dan kita dianjurkan untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi. Batu-batu saja itu bersalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini secara umum semua ibadah itu akan menolong pada hari kiamat. Baca Quran itu menolong di padang mahsyar, apalagi duduk di majelis ilmu itu menolong. Semua amal soleh, kebaikan dicintai oleh Allah akan menguntungkan kita pada hari kiamat. Salah satunya jelas adalah salawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berkata kepada sahabat, jadi ketika itu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku jadikan zikirku kepadamu sekian dari zikirku. Nabi mengatakan, gak apa-apa, Allah sudah mencatatkan kebaikan, tapi kalau engkau mau jadikan sepertiga. Ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga dan lebih? Dan semakin banyak. Akhirnya sahabat itu mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan doaku. Dalam doaku kebanyakannya adalah salawat kepadamu. Maka Nabi mengatakan, maka Allah akan cukupkan keinginanmu dan Allah jauhkan engkau dari kesedihan. Di mana kesedihan itu dijauhkan dan kita akan dicukupkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maka mudah-mudahan insya Allah kita dimampukan Allah untuk banyak salawat, dan salawat kita ini termasuk yang akan menyelamatkan kita di hari tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak bagi setiap di antara kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira Mbak. Masya Allah, terima kasih sekali Pak Ustadz. Baiklah kalau begitu kita tutup
kajian siang ini dengan doa bersama ya Pak Ustadz. Ya. Untuk kebaikan kita semua tentunya seperti biasa saya mohon diberikan nikmat sehat dan keistiqomahan untuk semua yang hadir di majelis siang ini maupun yang tergabung di majelis taklim robani namun berhalangan saat ini karena ada beberapa yang izin kurang sehat dan sedang berobat, mudah-mudahan disembuhkan dari segala penyakit juga. Dan wabil khusus untuk situasi dan kondisi saat ini Pak Ustadz, kita semua prihatin, semoga Allah jauhkan kita dari pemimpin yang zolim, yang jahat, mudah-mudahan kita semua diberikan pemimpin yang terbaik, yang hanya takut kepada Allah dan hanya mencintai Allah dan Rasul-Nya dan amanah serta bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk rakyat Indonesia dan wabil khusus untuk umat Islam di Indonesia. Silakan Pak Ustaz. Sama-sama kita istighfar ya kali. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Sami ya Alim ya Mujibal mutarra idza da'a. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما ولا غما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha mengetahui setiap hajat kebutuhan setiap di antara kami ya Allah. Saat ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, ijabah doa-doa kami, ijabah dengarkan permintaan-permintaan kami ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami menutup meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampunkan, hapuskan dosa-dosa setiap di antara kami ya Allah ya Rahman Tuhan kami. Jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini, menutup majelis ini, kecuali ya Allah siapapun yang sakit di antara kami, sembuhkan mereka ya Allah, jadikan sakitnya Kau timpakan kepada mereka sebagai pembersih, penghapus atas setiap dosa-dosa mereka. Allahumma ya Allah, siapapun di antara kami yang saat ini sedang kesulitan ya Rahman ya Rahim, angkat kesulitan mereka, angkat kesedihan mereka ya Allah. Allahumma ya Arhamar Rahimin ya Mujibal mutarra idza da'a. Siapapun yang punya hajat di antara kami ya Allah, mudahkan hajat-hajat mereka. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Wahai Engkau zat yang maha membolak-balikkan hati setiap hamba-Mu, teguhkan, sabarkan hati-hati kami di atas iman, di atas Islam, di atas kalimat ikhlas. La ilaha illallah. Allahumma ya Allah, la sallit alaina bidhunubina man la yarhamuna wa la yarhamu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, jangan biarkan karena dosa-dosa kami ya Allah, karena maksiat yang pernah kami lakukan, Engkau angkat pemimpin bagi kami yang tidak mencintai kami, yang tidak mencintai kami, tidak mencintai Rasul, tidak mencintai syariat ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, man uridu bi baladina syarran fa innana na'idzu bika ya Arhamar Rahimin. Allahumma kfihim min syarrihim ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kami ya Allah, kami serahkan urusan mereka kepadamu ya Allah. Hancurkan mereka sehancur-hancurnya ya Allah. Engkau yang maha tahu yang terbaik bagi kami Allah. Pilihkan kami pemimpin yang terbaik ya Arhamar Rahimin. Jauhkan keburukan fitnah dari negeri kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Barakallahu fikum. Sampai bertemu insyaallah pekan depan.